Ya, silakan. Dan Ya. Pak Franky yang saya hormati. Halo, Halo, Prof. bisa memperlihatkan wajah supaya kenal. Ya. Halo, Halo. Pak. Guru kami, Pak Franky. Tadi saya pada bagian ujung, Prof, itu berasa terpanggil merespon tentang substansi yang stabil, bahwa ternyata dari uraian yang begitu baik itu seperti menyingkapkan bahwa aku itu bukan sebuah substansi yang stabil, melainkan gumpalan relasi-relasi. Kelihatannya saya masuk dalam kategori konservatif gitu, pandangan itu. Nah, saya coba melihat dengan kacamata filsafat manusia. Dalam struktur ontologi kita kan, bagaimana pernah diajarkan di akademi kita gitu, bahwa kita terdiri dari tubuh, jiwa, hati, dan roh gitu. Roh dalam arti diri yang sejati gitu. Apakah diri yang sejati itu gitu sebagai kekhasan manusia ikut tereliminasi menjadi sesuatu yang tidak stabil dengan teknologi ini, atau apakah sebenarnya karena dunia digital ini terbatasi oleh dirinya sendiri, yaitu dunia binary digit ya. Jadi banyak hal-hal yang dari si subjek aku itu yang tidak terekspresikan. Artinya digital itu mereduksi realitas dari konteks naturalnya, sehingga itu mungkin bisa menjadi kacamata bahwa ada ketidakstabilan dalam itu. Terima kasih, Prof. Semoga sehat selalu. Ya, Mas Wadyo, ya kata sejati itu ya, diri yang sejati, itu selalu kita cari ya. Artinya apa? Diri yang sejati itu bukan faktual, gitu, melainkan normatif. Jadi kita mencari dan dalam filsafat kan juga cukup banyak istilah-istilah untuk manusia. Antara lain, manusia itu adalah être bourgeois, ya kalau Sartre ya. Lalu kalau Heidegger, manusia adalah sein können, atau dua-duanya sebetulnya mau mengatakan manusia adalah kemungkinan, gitu ya. Kemungkinan. Nah, berarti kalau manusia itu kemungkinan, manusia itu lebih menjadi daripada berada, gitu ya. Nah, lebih menjadi daripada berada. Berarti kesejatian dari manusia itu tidak dimiliki oleh manusia pada saat ini, melainkan dicari, dikejar. Dia ingin menemukan, mungkin mengantisipasi hal itu oke. Cuma kesejatian itu bukan sesuatu yang ada saat ini, gitu ya. Nah, di dalam antropologi filosofis yang akhirnya mengatakan bahwa manusia adalah kemungkinan, lebih menjadi daripada ada pada manusia, itu menjadi terbukti ya dengan komunikasi digital, yaitu perubahan yang begitu cepat dari diri manusia, sehingga dalam komunikasi digital kita bisa bicara tentang modifikasi perilaku. Orang yang sebelumnya tidak fanatik bisa menjadi fanatik. Nah, Anda tentu benar kalau mengatakan bahwa proses komunikasi di dalam dunia digital sedikit banyak mereduksi realitas. Saya setuju, sepakat. Jadi kalau ada efek propaganda di dalam dunia digital, efek propaganda yang menghasilkan realitas kedirian dalam dunia digital, itu pasti kedirian yang tidak otentik ya. Nah, maka efek dari komunikasi digital itu bisa menghasilkan kedirian yang palsu, itu betul. Tapi kata palsu itu kan mengandaikan bahwa ada diri sejati yang sedang dicari. Nah, jadi artinya kita ambil contoh orang yang lama bermain di media sosial, lalu identitasnya berubah. Orang ini masih bisa kita dekati untuk diberi konseling, katakan demikian.
untuk disadarkan bahwa dirimu di dalam media sosial itu bukan dirimu gitu ya. Dirimu itu lebih kaya daripada yang ada di media sosial, yaitu anggapan-anggapan orang. Dirimu yang sejati adalah lebih daripada itu, yaitu yang kamu sekarang hadir ini sekarang. Nah, kita masih bisa mengatakan itu. Tapi perkataan kita untuk menyadarkan dia bahwa diri yang ada di media sosial bukan diri sejati. Itu sama seperti pernyataan kita kepada orang yang tidak bermain media sosial dengan mengatakan bahwa carilah dirimu sekarang, jadilah dirimu sendiri gitu. Artinya ya tetap manusia adalah kemungkinan. Nah, cuma di media sosial dan dunia digital itu bedanya dengan pencarian yang ada di luar. Ini prosesnya terlalu cepat, dipercepat sehingga dangkal. Perubahannya juga dangkal dan cepat berubah lagi dibandingkan dengan misalnya Anda ikut retret, Anda menemukan diri dalam retret, lalu berkontemplasi dan sebagainya, itu lebih merasuk dan lebih mengendap lebih dalam. Nah, dalam media sosial cepat itu, seperti sungai yang keruh, wah, warna sungai itu berubah dengan cepat gitu ya. Nah, tapi itu juga dangkal, dalam arti cepat berubah. Tapi proses pencarian tetap sama, sejauh sebagai pencarian. Baik orang yang retret maupun orang yang bermedia sosial sama-sama menjadi dan kemungkinan sama-sama. Hanya bedanya yang retret itu merasa lebih solid keakuannya, lebih menggumpal gitu ya. Nah, sedangkan yang di media sosial, ya kalau tidak hati-hati bukan berarti pasti gitu ya. Kalau tidak hati-hati, itu menyadari diri bukan sebagai gumpalan tapi sebagai ilusi. Jadi ya mana aku tidak ada, aku adalah pendapat orang lain dan seterusnya. Ini efek-efek yang dikritik oleh para eksistensialis sebagai anonimisasi atau larut di dalam kerumunan, atau oleh Heidegger disebut Dasman ya. Jadi apa kata orang gitu ya. Ini mirror of communication sebetulnya. Bedanya itu. Baik.